Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Saya sungguh bersyukur karena sesudah menjalani praktek meditasi beberapa tahun, terjadi perubahan di dalam diri saya. Dan yang paling saya syukuri adalah kesadaran bahwa saya memang mempunyai banyak pikiran, tapi pikiran itu tidak lagi mengendalikan saya. Dan itu saya sadari sesudah menjalani meditasi cukup lama. Pikiran-pikiran itu ternyata muncul begitu saja dan bisa positif, bisa negatif. Ketika meditasi, kemudian saya bisa menyadari pikiran-pikiran itu dan bisa memilih mana yang positif. Dan kemudian tentu pikiran itu kemudian berubah. Karena saya bisa memilih pikiran-pikiran yang positif, yang pertama, saya yang memilih pikiran itu. Bukan pikiran itu yang mengendalikan saya. Dan itu ternyata perubahan besar. Yang kedua, karena saya bisa memilih, saya memilih yang positif. Dan ternyata itu dampaknya besar. Karena kemudian terjadi perpindahan jalur mungkin dalam otak saya, yang biasanya jalurnya itu negatif, prasangka, antisipasi, the worst scenario, menjadi positif. Rasa syukur, kegembiraan, keterbukaan. Dan ternyata otak kita yang sudah terbiasa memilih jalur yang biasa dilalui itu, sekarang terjadi perubahan. Lebih ringan, lebih positif. Maka itu yang paling saya syukuri ketika saya menjalani meditasi. Saya tidak mengatakan bahwa meditasi kemudian menjadi lebih gampang, bahwa pikiran-pikiran kemudian lebih sedikit. Tidak. Tetap meditasi itu susah. Gangguan pikiran itu banyak sekali. Tetapi sekarang ini kemudian pikiran-pikiran itu tidak mengganggu lagi. Hanya disadari saja, oh ada pikiran ini, ada pikiran itu, diamati, dan kemudian pelan-pelan menjaga jarak dengan pikiran itu. Lalu kemudian ketika mengalami reaksi atau stimulus dari seseorang yang dulunya menyakiti, kata-katanya menyakitkan, sekarang ini tidak lagi. Karena kemudian pikiran yang muncul tidak langsung ditanggapi. Ada jarak. Dan kemudian bisa melihat bahwa saya bebas untuk bereaksi. Nah, mungkin itu yang dimaksud ketika Tuhan mengatakan the truth will set you free. Kebenaran itulah yang membebaskan. Pikiran-pikiran itu adalah tawaran. Bukan identik dengan diri saya. Dan ketika saya bisa memilihnya, ternyata saya lebih percaya diri, lebih mengendalikan reaksi-reaksi saya. Dan itu yang sungguh-sungguh saya rasakan sangat berubah di dalam diri saya. Saya menjadi ingat akan kisah harimau dan singa. Diumpamakan pikiran-pikiran negatif itu harimau, dan pikiran-pikiran positif itu singa. Dan pikiran positif dengan negatif itu seringkali berantem. Pikiran negatif harimau, pikiran positif singa itu seringkali beradu di dalam kepala kita sampai kita tidak bisa tidur. Lalu ada pertanyaan, singa sama harimau itu menang yang mana? Positif dengan negatif itu menang siapa? Ternyata jawabannya sederhana. Antara singa yang baik-baik dan harimau yang jelek-jelek negatif, yang menang itu yang sering diberi makan. Kalau saya sering kali berpikir positif, maka yang menang yang positif singanya. Kalau berpikir negatif, dikasih makan negatif terus, harimau yang menang. Ternyata
pikiran kita bisa berubah. Dan meditasi itu membantu sekali untuk mengubahnya. Pertama-tama bukan hanya mengubah negatif menjadi positif, tetapi mengubah perspektifnya, bahwa pikiran itu bukan saya. Saya tidak harus mengikuti semua pikiran yang muncul. Saya adalah yang mengamati, yang subjek yang mempunyai pikiran itu, dan kemudian bisa memilih yang mana yang mau saya turuti. Sehingga kemudian bukan saya mengikuti pikiran, tetapi pikiran mengikuti saya. Wah, dan itu mengubah segalanya. Menjadi lebih tenang, lebih penuh syukur, dan lebih penuh sukacita. Dan saya menemukan dalam perjalanan bahwa ada beberapa hal, tindakan-tindakan praktis yang bisa membuat kita memilih yang positif di dalam pikiran-pikiran yang muncul itu. Yang pertama, cobalah sering-sering bersama dengan sahabat-sahabat yang pikirannya positif. Sahabat-sahabat yang dasarnya itu kasih, sukacita, dan syukur. Kalau sering bersama dengan mereka, kita akan ketularan. Karena sukacita, syukur, kegembiraan, positif itu juga memancarkan energi. Dan kita bisa terkena energi itu jadi ikut positif. Maka kalau Anda jalan-jalan sama orang yang positif, penuh sukacita, penuh cinta kasih, Anda senang rasanya. Yang kedua, sering-sering pergi ke alam. Alam itu positif sekali, memancarkan oksigen, kemudian juga mengeluarkan imunitas, karena biasanya alam itu terdiri dari banyak pohon, dan pohon-pohon itu bisa bertahan bertahun-tahun karena dia mengeluarkan sebuah senyawa, suatu senyawa yang bisa melindungi pohon itu dari bakteri, dari jamur, dari macam-macam. Dan ketika kita berada di dalam alam, itu mengena kita juga. Lalu melakukan tindakan-tindakan yang berarti, entah mengunjungi orang yang sakit, mendoakan mereka, atau berdoa hening di sebuah tempat doa yang mempunyai energi kesucian. Kita akan terhubung dengan energi positif juga. Atau membaca buku yang positif. Karena itu kemudian langsung ke otak kita, dan otak kita mendapatkan nutrisi pemikiran positif yang memberi inspirasi. Nah, itu juga bisa mengubah pikiran-pikiran kita. Kita menjadi positif, menjadi lebih ringan, dan kemudian kita bisa lebih mengenali diri sendiri, sehingga kemudian bertindak atas dasar kesadaran, bukan atas kekuasaan pikiran yang menguasai kita atau emosi kita. Dan terutama kemudian dengan jalan kaki. Karena jalan kaki rupanya itu juga bisa menstabilkan gula darah, kolesterol, yang membuat kemudian otak kita lebih segar, lebih jernih dalam berpikir. Hal-hal sederhana itu membantu kita, tetapi terutama meditasi. Duduk hening dan kemudian menyadari semuanya, terutama menyadari pikiran-pikiran yang muncul. Dan dinikmati saja pikiran yang muncul itu, tidak harus diikuti. Oh, saya memikirkan hal ini. Oh, sudah pindah ganti hal itu. Lalu kemudian dengan mengamati itu, pikiran itu juga ternyata berganti-ganti. Dan kita bisa mengamatinya dan bisa menikmatinya. Lalu terjadi jarak yang cukup sehingga pikiran itu tidak lagi membelenggu dan menguasai kita. Tapi kita bisa menyaksikannya dan kemudian bisa memilih tawaran-tawaran dari pikiran itu. Lalu kemudian pikiran juga menjadi positif. Karena itu hanya sekedar tawaran, pilihannya tetap ada di tangan kita. Nah, pada waktu itulah hidup kita kemudian tidak lagi digerakkan oleh pikiran yang muncul, tidak lagi dikuasai oleh pikiran yang muncul, juga tidak dikuasai oleh emosi-emosi yang muncul. Karena biasanya pikiran akan diikuti oleh emosi dan kemudian diikuti oleh tindakan. Kalau kita tidak memilihnya,
maka kemudian kita menguasai pikiran dan emosi, dan tidak sebaliknya. Mudah-mudahan dengan tips-tips sederhana ini bisa membantu kita untuk semakin positif, semakin ringan, penuh syukur dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.